Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Trimahendra dengan NPM 2321010046. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Bab 8, penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing atau kaidah-kaidah yang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Tujuan penyeludupan hukum adalah untuk dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Akibat penyeludupan hukum. Akibat penyeludupan hukum adalah satu, setiap penyeludupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Yang kedua, ungkapan yang terkenal yaitu Fraus omnia corons. Artinya penyeludupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. Yang ketiga itu prinsip ini dianut oleh Prancis. Contohnya dalam kasus peristiwa Putri de Gouvernements. Masuk ke dalam bab 9, yakni hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Hukum yang berlaku dalam kontrak hukum perdata internasional adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak. Namun, apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Selanjutnya itu pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Pilihan hukum dengan lex meritoria diartikan sebagai dari kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktik hukum komersial di berbagai negara, digunakan apabila terjadi kekosongan gaps atau hukum. Pilihan hukum dengan lex loci contractus, di mana hukum yang berlaku bagi kontrak internasional adalah hukum di mana perjanjian itu dibuat. Sulit diterapkan oleh karena perkembangan zaman, karena kontrak sering kali diadakan tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama. Adapun mailbox theory, yaitu kedua belah pihak dalam suatu kontrak tidak saling bertemu muka, maka yang terpenting adalah salah satu pihak mengirimkan surat yang berisi penerimaan atas tawaran kontrak tersebut. Dan yang terakhir itu lex loci contractus, di mana hukum yang berlaku bagi kontrak internasional adalah hukum di mana perjanjian itu dibuat. Sulit diterapkan oleh karena perkembangan zaman, karena kontrak sering kali diadakan tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama. Masuk ke dalam bab 10. Bab 10 itu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Perbuatan melawan hukum dalam HPI adalah quasi delis. Tetapi kini pada umumnya pengertian-pengertian dipergunakan dalam rangka perbuatan melanggar hukum. Dalam bacaan HPI tidak membedakan secara tegas antara kedua bagian ini. Juga tanggung jawab disebabkan karena perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan. Adapun teori-teori tentang hukum yang dipergunakan, terdapat 3 teori dalam memecahkan persoalan ini, yaitu 1. Teori tempat terjadinya kerugian atau titik berat diletakkan atas tempat di mana kerugian timbul atau sistem yang dianut Amerika. Yang kedua, teori tempat di mana dilakukan perbuatan. Titik berat harus dilakukan atas tempat di mana si pelanggar melakukan perbuatannya. Yang ketiga itu teori kombinasi dengan kebebasan memilih. Teori ini mengadakan kombinasi prinsip antara tempat terjadinya kerugian dan tempat dilakukannya perbuatan. Adapun asas-asas hukum perdata internasional untuk penentuan status badan hukum. 1. Asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang kedua, asas Canton of Administration atau bisnis. Yang ketiga, asas Place of Incorporation. Yang keempat, asas Canton of Exploitation. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia menggunakan asas lex loci delicti, yaitu hukum tempat di mana perbuatan telah dilakukan sebagai prinsip umum. Kaidah lex loci delicti komisi, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum di tempat perbuatan dilakukan, merupakan kaidah yang tertua dan umum diterima sejak lama, merupakan prinsip yang paling berpengaruh. Bab 11, asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Asas-asas HPI tentang hukum. Klasifikasi hukum benda. Dalam HPI, pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap, dengan benda bergerak, dan benda berwujud, dengan benda tidak berwujud.
HPI mengenalkan dua azas utama untuk menetapkan klasifikasi benda berdasarkan satu, hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan, lex fori. Yang kedua itu hukum dari tempat benda berada atau terletak atau lex situs. Nah, situs benda terdapat tiga macam, yakni satu, status benda bergerak, yang kedua status benda tetap, yang ketiga status benda tak wujud. Ada pula lembaga jaminan. Dalam berbagai sistem hukum dikenal berbagai lembaga jaminan yang berbeda-beda. Lembaga jaminan tersebut seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia, pens, gadai, dan sebagainya. Masing-masing lembaga jaminan tersebut pada umumnya merupakan lembaga hukum yang bersifat mengikuti. Misal, dalam perjanjian utang piutang, jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Adapun asas HPI dalam hukum keluarga, yang pertama itu perkawinan, yang kedua hubungan orang tua dengan anak, yang ketiga itu adopsi, dan yang keempat itu perceraian dan akibat perceraian. Masuk ke dalam bab 12, jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Kewenangan yurisdiksional forum dalam konteks HPI diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Tipe-tipe yurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seseorang tergugat yang berkediaman tetap atau domisili di suatu negara di luar negara forum. Asas berlaku bagi pengadilan untuk menentukan ada tidaknya kewenangan pengadilan untuk mengklaim yurisdiksi atas seseorang tergugat adalah asas atol sequitur forum rei. Beberapa prinsip penetapan yurisdiksi dalam litigasi. Beberapa jenis penetapan yurisdiksi dalam litigasi. 1. Yurisdiksi teritorial atas dasar domisili atau tergugat. Yang kedua itu yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga itu yurisdiksi karena persetujuan. Dan keempat, yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan atau permunculan ataupun kehadiran. Kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Kewenangan mengadili pengadilan dan arbitrase tersebut adalah batasan kewenangan akibat dari pilihan. Ada pula hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Hukum yang dipergunakan oleh arbitrase biasanya menggunakan arbitration rules yang dikeluarkan oleh United Nations Commission on International Trade Law, UNITRAL, tahun 1976. Arbitrase Rules 1976 telah menjadi rules arbitrase komersial di dunia, termasuk di Indonesia. Klausul untuk perjanjian arbitrase harus memuat yang pertama masalah yang dipersengketakan, yang kedua nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, yang ketiga nama lengkap dan tempat tinggal arbitrase atau majelis arbitrase, yang keempat tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, yang kelima nama lengkap sekretaris, yang keenam jangka waktu penyelesaian sengketa, yang ketujuh pernyataan kesediaan dari arbiter, dan yang kedelapan pernyataan kesadaran dari pihak bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bab 13, pemakaian hukum asing. Cara pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai beberapa kelompok. 1. Hukum asing dianggap sebagai hukum regulation. Yang kedua, hukum asing dianggap sebagai fakta regularity. Yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional, treaty atau convention. Dan ada pula pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Pelaksanaan berarti bahwa pengadilan suatu negara memperlakukan putusan hakim asing dan menyediakan segenap kemampuannya agar putusan tersebut mempunyai daya laku. Ada pula beberapa asas dasar pengakuan putusan hakim asing, yakni 1. Prinsip penghargaan. Hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas timbal balik, reciprocity.
juga mewujudkan saling pengertian dan persahabatan antar negara untuk menghormati sistem hukum negara lain dan hak-hak yang timbul daripadanya. Yang kedua, pengakuan terhadap hak-hak yang telah diperoleh. Hal ini berdasarkan pemikiran hak para pihak yang diperoleh atau diakui oleh putusan hakim asing yang selayaknya dipertahankan pelaksanaannya di negara lain. Dan pula yang ketiga, teori kewajiban bahwa putusan hakim asing wajib ditaati oleh para pihak dan harus dilaksanakan dimanapun para pihak berada. Pengakuan putusan kapilitan pengadilan. Adapun pengakuan putusan kapilitan pengadilan asing, putusan pilot pengadilan asing untuk dilakukan di negara lain telah diupayakan pembentukan perjanjian antar negara. Perjanjian internasional yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing adalah Convention on Jurisdiction and Enforcement Matters, yakni konvensi pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan menandatangani konvensi pelaksanaan putusan pengadilan akan memungkinkan pengadilan negara yang menandatangani konvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan dari negara lain. Ada pula pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa putusan atas suatu sengketa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak secara otomatis dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing internasional seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Sekian tugas-tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.